Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Baik anak-anak semua, untuk memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa dan isi absensi di grup WA atau di kolom komentar kali ini. Materi sebelumnya sudah kita bahas mengenai penyebab kecelakaan kerja yang terdiri dari 4 faktor. Yang pertama ada faktor manusia, yang kedua ada faktor teknis, yang ketiga ada faktor non-teknis, dan yang keempat ada faktor lingkungan. Kali ini kita masih membahas mengenai bab 3, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja di bisnis retail, namun dengan subbab yang berbeda, yaitu mengenai pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada peraturan. Peraturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi mengenai beberapa hal, seperti kondisi kerja, perancangan, konstruksi, pemeliharaan dan pengawasan, pengujian dan pengoperasional, peralatan industri, kewajiban pekerja dan pengusaha, pengawasan kesehatan, pertolongan pertama, serta pemeriksaan kesehatan. Jadi, dari yang tadi Ibu jelaskan, beberapa contoh yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, misalkan peralatan industri di bisnis retail harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua ada pengawasan. Dalam meningkatkan keselamatan kerja, diperlukan pengawasan dan pelaksanaan peraturan yang harus dipatuhi dengan baik. Contohnya dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi pelanggar peraturan. Jadi kalau tadi poin-poinnya tidak sesuai dengan peraturan, ketentuan yang sudah ditetapkan, maka wajib bagi suatu bisnis retail atau seseorang diberikan sanksi atau hukuman. Poin ketiga yaitu mengenai standarisasi. Standarisasi adalah penetapan secara resmi, setengah resmi, atau tidak resmi pada suatu hal seperti konstruksi yang aman dari jenis peralatan industri, penggunaan alat, keselamatan kerja, dan tentang pengalaman pada penggunaan alat perorangan. Oke, bisa kalian lihat di gambar kali ini, yaitu mengenai peralatan-peralatan keselamatan kerja yang sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan. Lanjut keempat, yaitu mengenai pendidikan. Pengajaran yang berkaitan dengan keselamatan harus disampaikan melalui mata pelajaran di sekolah maupun di tempat kerja. Hal ini agar siswa maupun calon pekerja dapat memahami dan memiliki bekal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik sehingga dapat menghindari diri dari potensi kerja. Nah, seperti yang kalian lakukan saat ini, Ibu sedang memberikan pengajaran mengenai keselamatan kerja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bekal kalian dalam memasuki dunia kerja. Terlebih, kalian sekarang kelas 11 yang semester depan akan melakukan PKL. Jadi penting sekali untuk belajar mengenai keselamatan kerja atau K3. Oke, yang keempat yaitu pelatihan. Maaf, yang kelima ada pelatihan. Pemberian pelatihan kerja kepada para pekerja baru akan membuka wawasan mereka mengenai sistematika kerja di lingkungan kerja. Pemberian pelatihan biasanya diberikan untuk para karyawan baru yang tujuannya untuk meminimalisir terjadi kecelakaan kerja. Lanjut, yang keenam ada asuransi. Asuransi diberikan sebagai upaya perlindungan yang dilakukan perusahaan terhadap para pekerjanya. Lanjut, yang terakhir ada persuasif. Persuasif adalah langkah
yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan kesadaran akan keselamatan kerja. Contohnya seperti persuasif yang dilakukan melalui media seperti poster ataupun spanduk. Misalkan salah satu bisnis retail kemudian memberikan spanduk yang isinya mengenai ajakan untuk para karyawannya untuk menjaga K3 dalam perusahaan. Nah, ini contoh-contoh dari persuasif ya. Misalkan berdoalah sebelum bekerja, gunakan alat pelindung diri, pastikan Anda siap bekerja dengan selamat. Keluarga Anda menunggu di rumah. Ini merupakan sebuah poster yang biasanya ada di sebuah bisnis retail yang tujuannya untuk memberikan ajakan atau tentang kesadaran keselamatan kerja. Oke, lanjut kita bahas mengenai penerapan job safety analysis. Job safety analysis merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja dengan menyusun dan menetapkan sebuah prosedur bagi seluruh pekerjanya. Hal ini agar pekerja dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan cara yang pertama, membuat laporan setiap langkah pekerjaan. Pembuatan laporan yang intensif dapat mengidentifikasikan bahaya pekerja dan menjadi sarana pertimbangan untuk langkah selanjutnya. Biasanya hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan job safety analysis antara lain, yang pertama, mengidentifikasikan bahaya setiap langkah pekerjaan. Yang kedua, menentukan cara pengontrolan bahaya. Yang ketiga, membuat panduan tertulis yang dapat digunakan untuk melatih staf lainnya. Yang keempat, melakukan diskusi dengan ahli untuk mengembangkan prosedur atau aturan yang spesifik untuk setiap pekerjaan. Nah, manfaat dari job safety analysis itu apa sih? Ada 6 manfaat. Yang pertama, memberikan pelatihan individu dalam keselamatan dan prosedur kerja. Yang kedua, membuat kontrak keselamatan kerja. Yang ketiga, mempersiapkan observasi keselamatan terancam. Yang keempat, mempercayakan pekerjaan baru kepada karyawan baru. Yang kelima, menjadi sarana bagi supervisor untuk belajar mengenai pekerjaan yang mereka pimpin. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat dari job safety analysis, namun dari 6 ini adalah poin-poin yang perlu kalian ketahui. Bagaimana sih mengembangkan job safety analysis? Yang pertama, setiap pekerjaan yang sering terjadi bahaya atau kecelakaan harus dijadikan prioritas utama. Dijadikan prioritas utama untuk dijadikan job safety analysis. Kemudian yang kedua, setiap pekerjaan yang menyebabkan kecacatan harus dimasukkan ke dalam program. Biasanya pekerjaan yang memberikan resiko. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya dimasukkan dalam potensi kekerasan. Dan yang terakhir, yaitu setiap pekerjaan baru harus dibuat analisis. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat kalian pahami. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan melalui grup WA atau bisa kalian tanya Ibu. Sekian presentasi hari ini. Sekian materi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.